Oke, kita mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, baik yang sedang online dari kampus atau sedang mendengarkan dari tempat masing-masing. Semoga sinyalnya aman dan stabil ya. Pada pertemuan yang keberapa ini? Ketujuh ya. Ketujuh ini kita akan membahas perceraian di era modern dan bagaimana akibat hukumnya. Saya kira di minggu lalu dan minggu sebelumnya kita beberapa kali sudah membahas tentang isu-isu kontemporer hukum keluarga ya. Dan kali ini kita akan memfokuskan pembahasan pada isu tolak atau perceraian. Sebelum nantinya akan ada yang mewakili presentasi dan berdiskusi, saya perlu memberikan sedikit pengantar mengenai isu perceraian ini. Perceraian orang modern itu agak berbeda ya teman-teman dengan cara pandang perceraian orang zaman dulu atau mungkin kita sebutnya konservatif begitu ya. Pernikahan orang modern itu dipandang sebagai pilihan personal. Jadi mereka itu memandang pernikahan bukan hanya untuk mencari apa namanya pemenuhan kewajiban sosial semata, tetapi mereka mencari kebahagiaan begitu. Kalau dirasa dalam hubungannya sudah tidak lagi membahagiakan, mungkin akan ada keputusan yang cepat gitu untuk berpisah atau bercerai. Nah, kita bisa melihat tanda-tanda yang dilakukan oleh orang modern itu, kenapa kok pada akhirnya memilih untuk bercerai gitu. Kita dalam fikih mengenal istilah memang abghadul halal indallahi tolak begitu ya. Sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah itu adalah perihal tolak gitu. Walaupun itu halal gitu. Itu boleh, itu sah saja, tetapi itu sangat dibenci oleh Allah gitu. Tetapi orang modern agaknya tidak terlalu mempersulit dan bersikap apa namanya keras terhadap diri sendiri untuk mempertahankan satu pernikahan. Ya kalau tidak bisa dipertahankan, semudah itu aja kita akhirnya cerai gitu. Nah, tandanya yang pertama gitu, itu ditandai oleh tingginya angka cerai gugat ya. Di mana cerai gugat ini kalau dalam istilah fikihnya itu cenderung dekat dengan istilah hulu. Ya, hulu itu perceraian yang diminta oleh si istri. Inisiatifnya dari istri ini yang menggugat gitu. Nah, bukan suaminya. Kalau suaminya yang inisiatif cerai, yang menjatuhkan cerai, pisah gitu, itu kita sebut tolak ya dalam istilah fikih. Itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua ditandai dengan kemandirian finansial perempuan. Sekarang kita bisa melihat ya dalam realitas sosialnya perempuan yang lebih mandiri, yang lebih mapan, atau justru malah menafkahi. Ini akhirnya menjadikan perempuan itu lebih settle posisinya gitu sehingga mudah saja ketika terjadi konflik dia mengambil langkah untuk bercerai. Lalu yang ketiga mungkin asumsinya adalah karena literasi hukum yang sudah lebih baik ya melindungi terhadap hak-hak perempuan akhirnya ya sudah gugat saja gitu. Hingga sampai adanya fenomena grey divorce ya. Teman-teman mungkin sebagian ada yang masih asing dengan istilah grey divorce ini. Grade divorce itu adalah perpisahan di usia senja. Usia senja itu ya 50, 60 gitu, bahkan lebih ya gitu. Barangkali oh ya mereka sudah menanggung apa konflik yang cukup lama gitu sejak usia pernikahan yang masih muda. Tetapi itu ditahan-tahan sampai akhirnya anak-anak sudah besar gitu, sudah pada dewasa dan pilihannya ya untuk kebaikan keduanya bercerai saja gitu. Itu fenomena grey divorce ya. Jadi saya kira nanti teman-teman bisa membahas lebih luas lagi dengan sesi tanya jawab ya atau diskusi, saling memberikan pendapat dan argumentasi. Saya kira itu pengantar dari saya. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.